Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang akan diwakilkan oleh Bapak Hermawan Wijaya Direksi dan Ibu Kristi Gracella Head of Investor Relation dan Sekretaris Perusahaan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Karel, Equity Analyst Trimega Sekuritas. Sebelumnya kita disclaimer dulu di sini bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Bumi Serpong Damai Tbk telah menjadi pengembang kota mandiri terdepan sejak tahun 1984. Sebagai grup bisnis di bawah Sinar Mas Land, proyek andalan di Indonesia BSD City yang mengkombinasikan properti perumahan, bisnis, dan komersial. Di tahun 2008, perusahaan mencatatkan sahamnya di BEI dengan kode BSDE. Perusahaan telah mencapai kapitalisasi pasar sebesar 20 triliun dengan total aset sebesar 61 triliun dan land bank sebesar 4.670 hektar di tahun 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan ulasan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk yang akan dipandu oleh Karel di sini dalam sesi ini bersama Ibu Kristi dan Pak Hermawan. Saya persilakan waktu dan tempat untuk memulai sesi hari ini. Silakan Karel untuk memandu sesi ini. Thank you. Oke, thank you buat tim Investment Education untuk atas kesempatannya ya untuk saya dapat memandu pada hari ini. Oke, jadi kita pengen tahu nih Pak, ini kan sebenarnya kan dari sekarang ini kan properti masih belum jalan nih, padahal kan kemarin itu pada banyak yang nanya nih, ini komoditi udah boom nih, nextnya apa gitu kan. Nextnya pada kira-kira itu ke properti, karena kalau secara historical, sehabis komoditi boom itu kan properti. Nah mungkin kita pengen tahu nih Pak, tentang BSD itu gimana sekarang update-nya, sama kalau misalkan ada presentasi dari BSD, kita bisa minta tolong untuk dipaparkan terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Baik, berarti kita langsung, Karel? Yes Pak, silakan Pak. Baik, ya. Oke, terima kasih Kirita dan Karel ya sudah memfasilitasi BSD untuk membagikan informasi perkembangan BSD sampai saat ini. Ya. Saya rasa ini kita udah kesempatan kedua di host oleh Kirita ya. Kami sangat senang sekali, jadi kita dapat berkomunikasi dan menyampaikan apa perkembangan dari BSDE selama tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 yang sudah masuk ke kuartal kedua nih sekarang ya. Dari hasil report yang ada, saya rasa mungkin teman-teman sudah mereview atau melihat, menganalisa report result kita tahun 2021 kemarin ya, yang saya rasa merupakan salah satu top performer lah ya dibandingkan dengan yang lain ya. Begitu pula dengan pencapaian marketing sales untuk BSDE yang saya rasa merupakan yang salah satu yang tertinggi juga ya, dengan 7,7 triliun rupiah marketing sales target kita, dan itu melebihi dari apa yang kita targetkan di tahun 2021. Ya, memang pada saat memasuki tahun 2022 ini kita sebenarnya sudah merasa bahwa inilah sebenarnya saatnya dari properti untuk take off mestinya ya. Harusnya sih udah beberapa tahun yang lalu ya, setelah pemilu selesai itu harusnya udah waktunya properti ini untuk bergerak. Tapi apa mau dikata ya, pandemi. Meskipun pada saat pandemi pun sebenarnya penjualan kita atau marketing sales kita tidak jelek-jelek amat gitu ya, toh bisa mencapai juga apa yang kita targetkan gitu ya ternyata ya. Nah itu tentunya dapat dicapai dengan beberapa strategi lah ya, karena kita juga tahu bahwa uang itu ada ya, demand itu tetap ada, cuman orang mungkin masih wait and see pada saat itu ya. Nah kita melihatnya bahwa semua era masa politik, situasi yang kurang menentu dan kemudian pandemi ini sudah relatively udah bisa termanage ya dengan bagus oleh pemerintah. Saya rasa kemungkinan besar ya inilah saatnya bagi properti untuk mulai tumbuh lagi lebih pesat.
Meskipun demikian, tentunya kita juga perlu berhati-hati ya, sehingga tahun 2022 ini memang BSDE mentargetkan itu flat ya dari pencapaian tahun 2021 yaitu 7,7. Kenapa kita cuma set 7,7 tidak naik gitu ya? Ada pertimbangan ya. Yang pertama memang kalau kita melihat historical BSDE itu kan kita tidak pernah merevise down atau merevise up target kita ya. Jadi kalau kita sudah mentargetkan dari awal tahun itu kita akan stick on the target ya. Dan tentunya dengan beberapa pertimbangan angka 7,7 atau lebih dari 7 itu kita naik 5% aja itu secara absolute amount-nya udah cukup besar gitu ya. Cukup berarti dari segi rupiahnya. Oleh sebab itu kita coba dengan flat dulu ya 7,7. Dan puji Tuhan sampai periode Juni kita baru announce Jumat lalu ya kalau nggak salah, Jumat lalu kita sudah atau kemarin ya kita sudah announce pencapaian kita di kuartal pertama yang kita bisa capai 32% dari total 7,7. Saya rasa ini pencapaian yang masih inline terhadap target marketing sales kita selama tahun 2022. Kenapa begitu? Karena kita mengantisipasi juga Q2 ini yang masuk bulan puasa Lebaran ya. Biasanya secara pengalaman kita agak sedikit slow down sebentar gitu ya. Nah, ini baru pick up lagi di kuartal ketiga dan keempat ya. Tapi at the end ya tetap 7,7 itu kita masih confidence itu bisa tercapai. Dan tentunya jika itu tercapai, tentunya itu akan terreflect terhadap profit and loss kita di tahun 2022 nanti dari pencapaian 2021 dan 2022 marketing sales. Saya rasa teman-teman tentunya di analis pun juga sudah bisa memperhitungkan lah ya, karena sangat simple untuk mengikuti BSD dari sisi marketing sales dan sebagainya. Memasuki tahun 2022 memang kita berharap banyak ya, terutama juga dari recurring income kita yang pada tahun lalu itu agak sedikit tertekan ya. Saya rasa semua sektor mall maupun office ya itu pasti berimbas terhadap pandemi ya. Nah kita berharap 2022 ini mungkin agak sedikit membaik sehingga recurring income kita juga akan bisa back to normal sebelum masa pandemi. Nah dari beberapa kondisi yang ada tersebut dan juga beberapa peraturan baru dari pemerintah ya tahun 2021 seperti teman-teman ketahui yang berimbas kepada bisnis properti developer yaitu subsidi PPN, meskipun PPN naik 1% ya menjadi 11% per April ini, tapi kita melihatnya mungkin itu imbasnya nggak terlalu besar efeknya. Yang kedua adalah dari LTV dari BI itu saya rasa cukup membantu atau sangat membantu perusahaan-perusahaan properti dari segi cash flow ya. Jadi kita sangat tertolong sekali dan itu bisa tercermin dari laporan keuangan tahun 2021 kita, cash flow kita meningkat ya atau naik. Nah itu salah satunya disupport dari KPR yang kita bisa tarik sekaligus di depan sampai 90-95% dari nilai akad ya, nilai kontraknya. Nah beberapa hal tersebut itulah yang menyebabkan kita lebih yakin untuk mengembangkan selanjutnya, terutama di Serpong melalui BSD City. Ya. Nah untuk kawasan BSD City ini memang itu merupakan backbone kita, ya majority supporting kita terhadap marketing sales. Boleh dibilang 75% ya dari total marketing sales kita itu berasal dari project BSD City. Kemudian menyusul lainnya dari dari legenda wisata, kota wisata, Balikpapan dan lainnya ya, Surabaya juga melalui Klaska. Itu mungkin paparan saya secara umum, pembukaan saya. Nanti selanjutnya secara detail, angka detail akan diteruskan oleh Kristi. Silakan Kristi.
Ya, thank you Pak Hermawan. Sebelumnya terima kasih Cirita, Karel untuk kesempatan ini. Salam kenal untuk teman-teman di Indonesia Investment Education. Semoga apa yang BSD paparkan hari ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Jadi long to make it short, saya akan mulai pemaparan. Ya, saya akan menggunakan slide presentasi supaya memberi gambar efek visual dan juga memberi gambaran yang jauh lebih jelas. Oke. Jadi saya memberi sedikit overview ya. BSD memang sudah memulai bisnisnya di tahun 1984. Jadi balik hampir lebih daripada 30 tahun yang lalu, mulai dari lokasi di BSD City ya. Memang satu visi yang sangat visioner ya dari para founding shareholder kita, bahwa satu hari Jakarta pasti akan sangat padat ya, high density, membutuhkan satu satellite city yang bisa mensupport kegiatan ibu kota yaitu Jakarta, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sekitar 30 km dari pusat Jakarta sendiri ya. Dan memang 10 tahun terakhir kita bisa mengatakan bahwa BSD dan sekitarnya terbukti menjadi supporting city buat Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kalau kita lihat dari shareholder kita, strong support masih sejak berdiri sampai sekarang dari shareholder kami ya, yaitu saat ini Sinarmas Land Group memegang sekitar 66% update per hari ini di struktur pemegang saham BSDE, dan free float di masyarakat sekitar 33. Masih ada founding shareholder yang lain yaitu Jaya Group dan Salim Group sekitar 1%. Mereka masih belum melepaskan porsi mereka, tapi memang dari waktu ke waktu menurun. Kemudian karena kami ini adalah perusahaan pengembang real estate dan harus comply dengan aturan pemerintah dan Pemda lokal, dan di mana salah satu aturan dari regulator adalah mengembangkan satu kawasan itu satu perusahaan tidak bisa melebihi dari 200 hektar. Jadi teman-teman akan melihat anak usaha, cucu usahanya BSD ini memang tidak sedikit ya. Jadi yang bisa saya gambarkan di slide ini ada yang besar-besar dan signifikan saja, yaitu seperti Duta Pertiwi yang juga merupakan perusahaan yang sudah listing di IDX, yang masih private itu Sinarmas Teladan dan Sinarmas Wisesa. Jadi mungkin supaya lebih familiar, Sinarmas Teladan adalah pemilik salah satu tower di Sinarmas Land Tamrin ya. Jadi kami menggrouping recurring income office ada di Sinarmas Land Teladan. Kemudian sebagai contoh juga Sinarmas Wisesa lebih menjadi holding untuk proyek-proyek kami di luar Jawa. Yaitu jadi kalau teman-teman udah mulai sangat familiar dengan Moving Capital City, IKN, jadi proyek kami yang di Balikpapan terpooling ya, terpusat di Sinarmas Wisesa. Kemudian ada beberapa lagi joint venture termasuk konsesi tol di BSD, Transbumi Serbaraja. Selain itu kami juga mempunyai partner-partner JV yang mungkin bisa saya highlight ini seperti Dire Sinarmas Simas Plaza Indonesia ya, dan juga AMSL Indonesia itu adalah holding company dari Aeon Mall BSD, dan BSD Diamond Development adalah proyek dengan Mitsubishi, yaitu di BSD City dengan proyek nama Zora. Tadi Cirita udah mention juga bahwa market cap BSD saat ini floating di sekitar 20 triliun ya, kalau kita jadiin US dollar masih sekitar 1,5 billion US dollar.
dan BSD juga reguler tiap tahun di rating oleh 3 rating company, 2 internasional, 1 lokal ya. Yang lokal adalah Pevindo dengan rating AA- stable outlook. Jadi kalau di Pevindo sendiri horizon coverage-nya Pevindo, BSD adalah mendapat rating yang tertinggi dari sektor properti. Untuk Fitch dan Moody sama ya, mungkin secara mention mereka agak beda. Kalau Fitch namanya BB-, kalau Moody's Ba3, sama-sama di BB- sama, dengan outlook juga stable outlook ya. Dan mereka dari tahun ke tahun ratingnya belum pernah mendowngrade BSD ya, karena mereka masih yakin ya dengan prospek bisnis BSD, dan seperti yang Pak Hermawan katakan bahwa target-target marketing sales yang sudah ditargetkan tiap tahun walaupun konservatif, apapun kondisi di tengah tahun, BSD tetap bisa mencapainya. Ini adalah highlight bagaimana BSD berinteraksi dengan capital market, baik equity maupun debt market. Jadi kalau saya bisa summarize benang merah dari BSD, hubungan BSD dengan capital market, bahwa BSD sangat friendly dan sangat dikenal di market bond rupiah ya, dan juga US dollar bond, kita bilang high yield ya, yang biasa listing di SGX, Singapore Stock Exchange. Jadi investor-investor kredit dan equity sudah cukup sangat mengenal BSD. Terakhir BSD kami baru berhasil mengumpulkan dana 1 triliun dari PUB rupiah ya. Baru saja kami closing di akhir Maret, di awal April maksud saya, dan kami menerbitkan obligasi rupiah 3 tahun dengan kupon yaitu 6,75 per tahun. Kemudian yang 5 tahun kupon yang kami berikan kepada investor adalah 7,75. Jadi kalau kita boleh kasih gambaran bahwa kupon ini sudah sangat menarik ya, sudah sangat benefit, optimal bagi BSD maupun untuk investor. Ini adalah gambaran umum jika teman-teman mungkin belum terlalu mengenal BSD, bahwa BSD itu sebenarnya bisnisnya apa ya gitu ya. Bisnisnya jual apa aja, yang disewakan apa aja. Nah, sebenarnya apapun yang di dalam bisnis properti yang bahan bakunya adalah tanah dan bangunan, BSD willing to explore ya. Kami sangat terbuka asal memberikan benefit dan return yang optimal bagi customer kami dan bagi shareholder. Nah, kalau kita lihat kalau penjualan BSD sangat familiar, dan memang sekitar 50% dari top line BSD itu dari rumah tapak ya. Rumah tapak yang dari 1M sampai 30M BSD punya, dan kita selalu hampir tiap kita kata 1 bulan atau 2 bulan sekali melaunching produk-produk baru di BSD City dan proyek-proyek yang lain. Di luar rumah tapak ada juga ruko ya. Ruko juga menjadi satu supporting property product untuk perumahan. Jadi kalau punya perumahan, sebagai developer yang bisa melihat peluang dan memberi benefit lebih kepada customer, pasti akan harus membangun ruko, karena perumahan itu membutuhkan area komersial untuk mendukung kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian warehouse, kami juga ada warehouse tapi mungkin sangat kecil jika dibandingin top line. Commercial lot ini adalah penjualan tanah, jadi tanpa bangunan di atasnya, tapi tanah itu bukan serta-merta tanah mentah, tapi tanah yang sudah matang, di mana customer kami bisa langsung membangunnya ya. Either itu menjadi kantor, menjadi hotel ya, menjadi universitas atau menjadi sekolah. Nah, itu kami serahkan sesuai dengan perjanjian awal kepada customer kami untuk membangun. Jadi commercial lot ini merupakan produk yang sangat menarik
di BSD. Apartemen from time to time kami coba untuk memberi supply ke market di sekitar BSD, tapi dengan unit yang sangat kami kontrol, ya. Tentu dengan beberapa pertimbangan kenapa apartemen ini tidak sebanyak rumah tapak, karena kami melihat dari feedback dari customer kami, mereka lebih suka tinggal di BSD atau Grand Wisata Kota Wisata di rumah tapak, ya. Tapi jika kita lihat customer kita dan memang orang Jabodetabek itu kan sangat variatif, setiap orang mempunyai selera properti masing-masing. Memang ada niche market yang lebih suka tinggal apartemen. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami, tetap ada apartemen tapi unit kami kontrol. Kemudian apa sih recurring income yang BSD saat ini geluti, ya. Jadi memang kami lebih fokus kepada perkantoran dibanding kepada mall saat ini. Jadi total BSD punya 11 tower atau 11 lokasi gedung kantor yang disewakan di lokasi yang berbeda. Kemudian untuk mall kami punya hampir 5 lebih mall dan ditambah 9 ITC yang kami punya juga di Jabodetabek ditambah Surabaya. Dan untuk hotel, ya, untuk hotel sendiri mulai dari awal COVID, even though kalau kita ngomong tarik balik, memang kita tidak terlalu optimis untuk expand ke hotel, namun kita tetap bangun hotel untuk memfasilitasi, melengkapi kebutuhan sekitar super blok kami. That's why kita masih punya hotel dulu. Kemudian sejak awal COVID kita lihat bahwa ada satu titik yang harus kita tutup dulu hotel kami, ya. Hotel ini di La Grandeur Mangga 2 dan Balikpapan sementara kami tutup untuk operasinya dan propertinya masih kami manage dengan baik untuk melihat peluang-peluang pasar di kemudian hari, ya. Tetap kita akan jadikan satu bahan baku ulang. Jadi kita akan daur ulang 2 hotel yang sudah kami tutup operation ini. So far, jadi kami hanya memiliki satu operate hotel di Semarang, yaitu Room Inc. Ya, kamar juga tidak terlalu banyak, sekitar 160 kamar. Ya, dan kalau kita ngomong properti, memang Jawa, tanah Jawa dan Jabodetabek ini merupakan lokasi, ya, merupakan magnet dan merupakan tempat yang paling high density, populasi tinggi, ya, dan tingkat income per kapita juga sangat signifikan. Jadi saat ini BSD juga mengembangkan proyeknya sesuai dengan mapping makro dan mikro Indonesia. Jadi memang kita masih berat di Greater Jakarta dan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan land bank kita lebih daripada cukup untuk Greater Jakarta untuk dikembangkan. In the same time kita juga tidak tutup mata, tidak tutup peluang untuk mulai mengamankan land bank di luar tanah Jawa. Seperti kami saat ini sudah punya sekitar 150 hektar tanah di Palembang yang rencananya akan dibangun menjadi perumahan dan komersial. Kemudian Balikpapan sendiri kami sudah mulai bisnis kami sejak tahun 86, ya, sudah berhasil mengembangkan dan menjual habis 2 township. Kemudian saat ini masih di township ketiga yaitu Grand City Balikpapan, ya, sekitar 200 hektar yang masih menjadi land bank BSD di Balikpapan. Kemudian kami lihat, sebenarnya Kalimantan Timur itu ibu kotanya itu Samarinda, dan Samarinda juga ada Sungai Mahakam, ya, ada beberapa plantation company. Kita juga melihat peluangnya Samarinda sangat besar. Kami juga mulai land banking di Samarinda. Memang belum selesai land bankingnya, sekitar baru 40% yang kami garap, akan bisa maksimum di expand menjadi sekitar 245 hektar di Samarinda. Kemudian Manado, Makassar sendiri juga kami punya tanah yang untuk bisa dikembangkan menjadi komersial. Jadi land bank di luar tanah Jawa ini kita kasih timeline melihat peluang-peluang
yang akan datang, jadi baru kami launching. Jadi BSD juga masih punya tabungan untuk marketing sales beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita ngomong Surabaya, apakah BSD punya tanah di Surabaya? Ya, tentu BSD punya tanah. Ya, saat ini kita punya sekitar 4 lokasi yang berbeda tanah di BSD, Benowo, Mejen Sungkono, Tanjung Sari, dan jika di total itu hampir sekitar 500 hektar di Surabaya, dan itu sudah merupakan land bank di balance sheet BSD. Dan ini merupakan peluang yang sangat besar. Kalau kita lihat, Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia yang nomor 2 setelah Jakarta. Biasa kalau properti Jakarta naik signifikan, berikutnya adalah Surabaya. Jadi teman-teman yang mungkin dari Surabaya, tunggu BSD mengekspansi dan mulai melaunching proyek-proyek kami di Surabaya. Seperti tadi saya memberi mapping sebenarnya BSD itu bagaimana mengatur lokasi-lokasi proyeknya kalau di dalam Jabodetabek. Kalau dari map ini kita bisa lihat bahwa yang komersial, high rise, office, ITC itu kita taruh di DKI Jakarta di tengah, ya, karena memang DKI lebih ke vertikal, fasilitas seperti Transjakarta, MRT, ya, dan mal-mal dan perkantoran itu lebih terpusat di Jakarta saat ini, sehingga proyek-proyek kami yang high rise termasuk office yang untuk disewakan lebih banyak ada di DKI Jakarta. Kemudian bagaimana BSD menetapkan lokasi-lokasi proyek? Yang pertama, flagship project kami itu BSD City, ya, di selatan barat dari Jakarta, 600 hektar, ya, dan saat ini kami masih mempunyai sekitar 2.300 hektar di BSD yang dapat dikembangkan minimum paling cepat itu kita bisa menjual habis atau mengembangkan habis BSD minimum itu 20 tahun ke depan. Ya, jadi napasnya masih panjang. Bahan baku sudah kita amankan. Kemudian kami juga punya Grand Wisata. Jadi Grand Wisata ini juga mungkin belum ter-highlight dengan baik, tapi every year is getting better. Grand Wisata ini kami masih punya sekitar 530 hektar di Grand Wisata dan punya akses ke tol Jakarta Cikampek di kilometer 21 direct. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta tinggal keluar dari kilometer 21 langsung masuk perumahan Grand Wisata. Dan target Grand Wisata itu mulai dari 200M, 300M, 400M, dan tahun lalu mereka bisa close sekitar 600M. Dan ini kita forecast Grand Wisata akan terus bertumbuh, ya, karena land bank masih banyak dan demand di arah timur dari Jakarta terus berkembang dari hari ke hari. Paling tidak 2 tahun ini kami melihat significant improvement, perbaikan yang sangat signifikan. Setelah Jakarta Cikampek Elevated Road dan juga pembangunan LRT mulai selesai, ya, dan macet-macet itu berkurang sehingga minat para customer kami untuk balik lagi beli di timur ya Jakarta menjerit marketing sales lebih baik di Grand Wisata. Demikian juga kota wisata. Jadi kota wisata itu kami terkonek dengan Cimanggis Cibitung, ya. Mungkin timeline dari Cimanggis Cibitung memang bergeser karena beberapa pekerjaan pembebasan lahan memang belum bisa disetelkan. Namun bisa saya update bahwa kota wisata ini memiliki akses tol di dalam klaster kami, ya. Jadi akses toll gate ada di dalam klasternya kota wisata, dan jika Cimanggis Cibitung beroperasi, yang akan mendapat ke percepatan secara jarak tempuh, yaitu orang-orang yang mulai traveling dari kota wisata ataupun yang akan jalan ke kota wisata. Ya. Itu mungkin gambaran untuk mapping lokasi proyek kami. Ya, mungkin karena sebagai bahan baku itu adalah tanah, ya, dan sangat penting, ya, kami selalu punya prinsip bahwa
land bank itu sangat penting. Saat ini land banknya BSD jika dikonsolidasi sekitar 4.670 hektar, ya, setengahnya 2.384 hektar ada di BSD City yang tadi sudah saya paparkan. Mungkin paling cepat kita selesai di BSD sekitar 20 tahun ke depan. Di luar itu diversifikasi juga terjadi di BSD. Ini adalah merupakan key success factor dari BSD dalam mencapai marketing sales, target marketing sales tiap tahun, dan juga margin yang sangat optimum yang teman-teman bisa lihat di laporan keuangan BSD secara kuartal. Ya. Jadi BSD amongst developer saat ini merupakan gross profit margin tertinggi dengan angka September 2021. Ya. Ini yang tadi saya sebutkan income. Jadi pendapatan berulang. Ya, jadi kalau teman-teman selain yang mau invest di properti, mendalami property company, selain memonitor berapa marketing sales yang sudah tercapai, berapa targetnya, satu hal lagi, developer company itu mempunyai cangkang dari sisi pendapatan berulang, yaitu dari sewa, ya. Jika kita tarik 20 tahun ke belakang, investor, baik pun yang bond investor ataupun equity, sangat senang dengan recurring income company. Makin besar, makin kecil diskon to NAV-nya, valuasi makin tinggi. Dan itu juga kami paham. Makanya dalam waktu 20 tahun terakhir, BSD terus menambahkan recurring income portion, terutama dari office, ya. Saat ini kami memiliki lebih dari 11 ya, lokasi yang berbeda properti, di mana di Sudirman dan Tamrin sendiri kami punya 3 lokasi berbeda. Di Sinar Masland Plaza Tamrin ada 3 tower, MSIG Tower di Sudirman, Bakri Tower kami punya strata, ya, sekitar 13 lantai, tapi bukan the whole tower. Sopodel kita juga punya 2 lantai, ya, untuk disewakan. Dan di luar Jakarta ada Surabaya dan Medan. Kemudian yang paling menarik adalah kami 12 tahun terakhir membangun satu kawasan perkantoran namanya BSD Green Office Park, ya. Mulai dari kami sendiri pindah ke sana sebagai headquarter, kemudian kami juga mengundang Unilever, ya. Kalau teman-teman tahu, Unilever headquarternya, kantor pusatnya pindah dari Jakarta ke BSD, itu juga lokasinya di BSD Green Office Park. Dan di BSD Green Office Park yang menghasilkan recurring income ada 3, yaitu My Republic Plaza, GOP9 dan GOP1. Nah, GOP1 ini adalah Traveloka Campus. Jadi Traveloka Campus, Traveloka pindah dari Jakarta ke BSD sebagai headquarter, ya. Full team pindah ke BSD mulai Januari 2021 within the pandemic area, ya. Dan GOP sendiri saat ini setelah Traveloka masuk, occupancy rate sekitar hampir 90%, ya. Dan saat ini di BSD karena Green Office Park sudah cukup padat, ya, pembangunannya, masih ada 1 slot terakhir yang bisa kami bangun. Kami mulai mencicil memindahkan ke lokasi baru namanya Digital Hub, ya. Saat ini kami sedang membangun Knowledge Hub, ya. Kira-kira mungkin 2 tahun lagi kami selesai membangun Knowledge Hub. Dan Digital Hub ini mungkin yang bisa kita highlight adalah Binus University. Mereka akan punya kampus di Digital Hub juga. Nah, untuk mall, tadi kami punya mall hampir lebih dari 5, total 6 ditambah mall Aeon Mall, ya. Aeon Mall ini baru buka November 2021 dan
Aeon Mall Southgate ini merupakan salah satu recurring income yang akan menambahkan full portion, full power di tahun 2022. Ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, satu lagi recurring income adalah hotel. Jadi saya balik lagi ke topik, recurring income kami terus expand 20 tahun terakhir, namun pandemi mulai tahun 2020 mengajarkan kami bahwa nothing is last forever. Ternyata recurring income pun bisa turun, ya. Jadi kalau kita balik lagi ke awal tahun 2020 mulai Maret, jadi tenan-tenan juga mengalami beberapa kesulitan, ya. Across the sector juga harus compromise dengan tenan, di mana recurring income itu menurun akibat dari salah satu compromise proses dari antara landlord dan tenan sendiri, ya. Jadi going forward kita akan tetap terus maksimum antara marketing sales, recurring income, marketing sales, recurring income. Karena recurring income sendiri juga bisa unstable sebenarnya. Jadi saya lanjutkan dengan summary seperti apa tadi teman-teman sudah mendengar proyek BSD, land bank BSD, strategi BSD, bisnis BSD. Nah ini mungkin saya mau summarize bahwa BSD punya roadmap, ya. Kami pasti punya tujuan ke depan mau kemana. Saat ini apa yang sedang kami lakukan? Salah satunya, ya, kami ingin menjadi lebih baik dari sisi developing sebagai developer, ya. Saat ini kami sudah ada di 9 kota Indonesia, kemudian masih menjadi fokus kami di 9 kota-kota besar Indonesia ini, dan terus mengimprove menjadi leader di market kami. Kemudian kami tetap berkeyakinan bahwa land bank adalah bahan baku yang sangat utama, di mana kami bisa mendeliver, bisa memberikan margin yang sangat aman, ya, sangat signifikan, yang menjadi profit bagi para stakeholder kami. Kemudian diversifikasi tetap kami maintain, ya, by lokasi, by product, by segmentation. Tadi mungkin saya sudah touch down bahwa rumah tapak BSD pun kami diversifikasi dari harga 1M, 1 miliar sampai 30M pun BSD kembangkan dan kami pasarkan. Kemudian recurring income, memang tahun 2020-2021 walaupun proyek bertambah, square meter office bertambah, tapi top line total omset dari recurring income ini berkurang akibat dari salah satu usahanya kami untuk tetap bisa survive bersama tenan kami. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang harus kami mengalah kepada tenan kami dalam bentuk kelonggaran dari sisi rental. Saya teruskan, tadi Pak Hermawan sudah menjelaskan bahwa pemerintah sangat suportif selama pandemi terhadap property sector, ya. Ini merupakan satu summary bahwa dari tahun 2020 dari sisi tax, ya, suku bunga, ya, juga terus diminimumkan supaya penjualan properti paling tidak bisa membantu, ya. Jadi seperti 5% pajak barang super mewah dihilangkan, ya. Kemudian dari benchmark interest rate 7 days repo juga turun dari 5 sampai 375 per hari ini 3,5, dan BI minggu lalu menetapkan bahwa dia tidak akan menaikkan suku bunga, ya, walaupun inflasi cenderung meningkat, tapi BI merasa mereka masih bisa menahan suku bunga di 3,5. Kemudian loan to value dinaikkan secara aturan oleh BI jadi 100%. Jadi para milenial, ya, segmen target yang merupakan trending saat ini dalam milenial bisa 100%
menggunakan KPR untuk memiliki properti mereka. Ya. Kemudian belum cukup sampai di situ, Dirjen Pajak juga memberi kelonggaran supaya propertinya tetap hidup, karena properti sendiri merupakan sektor yang memberikan multiplier effect kepada sektor-sektor lain. Jadi kalau propertinya stagnan ataupun menurun signifikan, banyak sektor yang akan terdampak signifikan buruk. Jadi Dirjen Pajak memberi insentif mulai Maret 2021 sampai Desember 2021 subsidi PPN 50 sampai 100% untuk rumah-rumah yang sudah bisa di handoverkan kepada customer langsung. Kemudian ada surprise lagi tahun 2022 juga diperpanjang sampai Juni 2022 untuk subsidi PPN ini. Ya, mungkin saya cepat aja ya untuk memberi teman-teman gambaran bahwa ini marketing sales BSD dibandingin teman-teman developer yang sudah listed di IDX. Jadi tahun 2021 BSD mencapai marketing sales tertinggi ya di antara 6 ya, itu 7,7 triliun. Targetnya kita tahun 2021 itu adalah 7 triliun. Jadi kami melampaui 10% dari target kami ya. Dan jika kita kalau pakai average, sebenarnya per developer tuh sektor developer average marketing sales tuh hampir 5 triliun, dan BSD itu surpass hampir 3 triliun lebih, hampir 3 triliun di atas average-nya property sector. Land bank juga BSD cukup outstanding ya. Ini menjelaskan bahwa BSD cukup aman ya, tidak perlu berutang ataupun mencetak security baru untuk menambahkan kelangsungan hidup. Jadi land bank BSD ini sudah sangat signifikan, setengah di atas rata-rata property sector. Dan BSD ini disupport oleh buyer-buyer yang sangat genuine, di mana mereka kebanyakan di atas 70% menggunakan KPR untuk membiayai pembelian propertinya. Jadi kalau by segmentasi, BSD itu lebih banyak menjual rumah-rumah di range yang warna kuning 1-3 miliar per unit ya. Konsisten di tahun 2020 dan 2021. Margin yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya boleh ulangkan kembali. Gross profit margin BSD paling tinggi, ini menggunakan angka yang sudah di filing ke IDX September 2021 ya. Kalau untuk net profit margin kami ada di tengah-tengah, bukan yang paling tinggi net profit margin, tapi ada di tengah-tengah, di atas average yaitu 8%. BSD sendiri 18%. Dan sebagai developer memiliki land bank yang sangat signifikan, tentunya kami sangat terbuka, tangan kami sangat terbuka untuk segala partnership, segala opportunity, investor dalam bentuk angel ataupun active investor ataupun partnership. Dan ini adalah nama-nama partner yang saat ini sudah mengembangkan proyek ataupun berminat sudah secara terpapar oleh publik. Yang terakhir adalah Midbana, mereka akan membangun satu TOD, Transit Oriented Development Project di BSD. Lokasi fase 2 dan fase 3 BSD maksimum mungkin sekitar 100 hektar maksimum ya. Mungkin bisa kurang dari 100 hektar, tapi kita akan terus monitor dan kita update time to time berapa progres dari Midbana. Jadi sebelumnya sudah ada Aeon Mall pertama di Indonesia ada di BSD, Hong Kong Land yaitu with the signature project adalah Navapark, Kompas Gramedia yang bersama kami mengembangkan dan membangun Indonesia Exhibition Hall ya di BSD, ICE Exhibition, dan Mitsubishi Corporation yang ada di
BSD juga dengan signature proyek yaitu Zora. Ya, mungkin saya akan berhenti di sini ya untuk slide presentation. Dan saya rasa karena ini juga weekend, teman-teman juga bawaannya santai ya, kita juga maunya berkomunikasi dua arah yang lebih lively, dan kita mempunyai kesempatan yang baik bisa menghadirkan Pak Hermawan di sini, Direktur dari BSD. Jadi saya balikin lagi ke Karel, saya stop dulu presentasi saya untuk dilanjutkan ke tanya jawab. Silakan Karel. Oke, terima kasih atas presentasinya ya. Very great and very clear ya presentasi dari BSD ya. Iya, sebenarnya kita mau tahu nih. Balik lagi. Congrats ya buat pre-sales di Triman 2022-nya ini bagus banget ya. 2,5 triliun dan tetap solid ya. Ini above expectation, like 32% dari target ya. Dari target kami ya. Oke, mau nanya sih. Mungkin dari saya dan teman-teman tuh pengen tahu apa sih yang ngedrive pre-sales tetap kuat sampai saat ini. Kan ada banyak yang bilang KPR-nya rendah, karena komoditas boom, karena ada PPN. Nah, secara urutan tuh menurut BSD tuh yang paling berpengaruh terhadap pre-sales untuk saat ini tuh apa ya? Baik. Ya, makasih. Saya coba jawab nanti. Mungkin kalau perlu ditambah secara detail, Kristi menambahkan. Ya, saya rasa itu ada beberapa poin yang disebutkan oleh Karel itu benar, ya. Tetapi kita juga masih harus melihat dulu profil buyer-nya dan juga di range harga berapa, gitu ya. Nah, kebetulan memang tahun lalu dan awal tahun ini sebenarnya segmentasi market kita itu sangat variatif sekali, gitu ya. Tadi udah dimunculkan sama Kristi juga secara pie chart-nya ya, itu kita masuk di pasar mana sih, 1 sampai 3 itu yang paling besar gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa segmen yang di atas itu kosong kan ya. Tetapi justru yang 2021 kemarin itu yang segmentasi premium itulah yang sebenarnya secara unit sedikit, tapi karena pricing-nya tinggi ya, itu dia mensupport secara rupiahnya gede sekali gitu ya. Yaitu proyek kita di Navapa ya, dengan klasternya Linden, dan nanti mereka juga akan melanjutkan dengan klaster berikutnya gitu ya. Dari segi harga mereka masuk di level benar-benar tinggi, yaitu 15 sampai 30 miliar per unit gitu ya, dibandingkan 1 sampai 3 kan jauh sekali gitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa kalau yang level sekitar 1 sampai 1,3 itu benar-benar kebanyakan ngambil KPR gitu ya. Jadi kalau ngambil KPR ya tentunya tingkat suku bunga itu sangat berpengaruh gitu ya. Dan kemudian juga bayarnya apakah ini first home buyer atau cuma investasi aja, dia udah rumah ketiga, kedua, keempat dan sebagainya. Itu juga kita akan melihat secara satu persatu gitu ya. Kalau untuk first home buyer tentunya mereka akan pertama melihatnya ya mereka harus punya properti gitu ya. Jadi yang lebih mereka concern itu sebenarnya di level berapa sih kemampuan mereka ya. Kalau yang karyawan tentunya berapa sih salary mereka, mampu nggak mereka untuk mencicil KPR-nya mau buat 10 tahun atau 15 tahun, atau even ada bank yang juga bisa nawarin sampai 20 tahun gitu ya. Tentunya itu akan balik lagi ke kemampuan bayarnya. Nah, di level situ itu memang rata-rata yang ngambil adalah di harga sekitar 1 gitu ya. Lebih dari itu udah masuk ke 2 sampai ke 3 itu kebanyakan mereka sudah kerja, sudah punya income, udah mau married atau malah udah punya anak gitu ya. Itu udah masuk ke range price-nya udah sekitar 2 ke atas gitu ya biasanya. Nah, tentunya semua benefit yang diberikan oleh pemerintah maupun bank itu berpengaruh sekali terhadap marketing sales kita. Ya, mungkin itu Karel yang bisa saya share dulu. Ya, mungkin saya tambahkan Karel tadi untuk marketing sales ya kuartal 1 2022 ini. Tapi sebelum kita bahas kuartal 1, kita
akan bahas sebenarnya berapa sih target marketing sales BSD untuk full year tahun 2022 ini. Jadi ini target BSD yaitu 7,7 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 kita flat ya. Tadi Pak Hermawan pada saat opening speech juga sudah menyinggung perihal ini. BSD selalu konservatif ya dalam menargetkan target marketing sales dari tahun ke tahun. Dan dengan tujuan adalah memberi guidance yang tidak mislead ya, tidak memberi over bullish ya. Jadi kami juga kalau di track berapa tahun ke belakang tidak pernah revise down walaupun market lagi tiba-tiba jelek gitu ya, tiba-tiba kayak tahun 2020 ya, targetnya BSD itu adalah 7 triliun. Kemudian COVID menjadi pandemik di tahun 2020 dan BSD hanya bisa mencapai 6,5. Kami tidak merevise down, tetap memegang teguh janji kami dari awal tahun adalah 7 triliun dan kami berusaha ya dengan beberapa program promosi, dengan coba berinovasi dari on-site launching activity menjadi virtual, menggunakan WhatsApp, menggunakan Zoom, ataupun media-media lain yang bisa kami explore untuk mengenalkan produk-produk baru kami. Jadi mulai tahun 2020 kami melakukan launching secara virtual. Dan kalau teman-teman yang punya akun Instagram bisa lihat BSD dan developer-developer lain sangat aktif memasang iklan ya di sosial media ya untuk menjangkau potensi customer yang jauh lebih luas lagi karena kita mengikuti tren. Kemana sih tren? Oh, lagi suka pada main sosmed, TikTok, Instagram, ya kita juga ikut ke sana dengan tujuan sama, yaitu memasarkan produk baru kami dan inventory dan mencapai target marketing sales. Ya. Jadi kalau dilihat lagi kenapa BSD tetap di 7,7 tahun 2021, yaitu kami konservatif ya. Yang terpenting selain konservatif bisa deliver ya. Dan jika lihat kuartal 1 di tahun ini kami mencapai 32% dari target, tentunya ada beberapa pertimbangan kami mempercepat berapa launching walaupun memang tidak bisa terlalu banyak ya. Untuk apa? Untuk mengejar kuartal 2 yang mungkin akan secara seasonal ya, secara kebiasaan sepanjang Ramadan dan libur Lebaran plus school holiday, untuk kegiatan launching mungkin tidak terlalu digubris oleh potensial customer kami. Kenapa? Mereka lebih fokus kepada event ritual, event keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, ditambah ke family oriental, yaitu libur sekolah anak-anak. Makanya kami kejar, kami pull semua di kuartal 1. Mungkin teman-teman yang hari ini ikut Zoom EEA ini akan mau memonitor kami di kuartal 2, kami punya view kuartal 2, marketing sales kami mungkin tidak bisa sebagus kuartal 1 ya. Paling tidak kami sudah bisa ngegas dikit ya di kuartal 1 supaya di akhir tahun nanti Desember kami bisa deliver angka 7,7 yang kami sampaikan hari ini ya. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan itu dulu untuk marketing sales pencapaian kuartal 1 Farah. Oke, thank you Pak Hermawan dan Bu Kristi ya atas jawabannya ya. Mau nanya nih, tadi kan target tetap sama ya, 7,7 ya. Kita mau tahu nih, untuk di proyek andalan BSD di tahun ini apa ya? Kan kemarin kan banyak tuh kayak Tanah Kayu, terus habis itu Laurel. Nah, kira-kira tuh BSD yang proyek andalannya apa ya untuk di tahun ini?
Tadi Ya. yang disebutkan oleh Karel tuh ya, untuk tahun ini tuh. Ya, jadi Oh, untuk tahun ini dua itu ya. Tanah Kayu itu kan baru ya saya rasa baru launching juga ya tahun ini. Raolel juga awal tahun ini meskipun sudah mulai di sounding tuh dari akhir tahun lalu ya. Tentunya ini akan continue Karel. Jadi biar bagaimanapun target yang tadi kita sebutkan, apalagi yang landed residensial itu target cukup tinggi itu 5,6 triliun rupiah itu bukan angka kecil ya. Kalau angka 5, triliun bandingkan dengan peers yang lain, ya itu juga sudah ya udah mencakup satu company punya target gitu ya. Nah kalau kita itu 5,6 landed residensial aja gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana effort dari kita untuk coba mempush marketing sales, launching dari beberapa proyek yang berbeda lokasi ya. Ya tetap masih BSD City itu sebagai backbone kita lah untuk mensupport marketing sales. Nah tentunya untuk kedepannya kita akan launching produk-produk yang seperti Tanah Kayu tentunya akan berlanjut ya. Kita seperti biasanya kita akan lihat demand-nya di mana dulu di segmen target market harga berapa gitu ya. Nah tentunya kalau ini ditampilkan Tanah Kayu ya itu kan segmentasinya sekitar 1,5 sampai 3 lah nantinya gitu ya kurang lebih ya. Kita akan masuk ke sana. Demikian pula dengan cluster yang harganya di atas 2 ya. Di atas 2 atau sampai ke angka 5 kita juga sudah ada sudah dipersiapkan dan sudah launching ya akhir tahun lalu atau awal tahun ini yaitu Blissfield masih 3 hektar kecil ya tapi kita kalau lihat nanti akan sukses kita akan lanjutkan dengan produk yang kurang lebih hampir sama. Jadi itu salah satu strategi kita Karel. Jadi begitu kita launching demand-nya ada kencang ya kita akan terus ya. Tetapi kalau demand-nya kurang, ya kita akan rem dulu dikit, kita cari lagi di target segmennya yang berapa, atau konsep rumah yang bagaimana sih yang diminati oleh konsumen kita, gitu ya. Kalau yang masa pandemi ini kan orang lebih cenderung bisa bekerja dari rumah, gitu ya. Kemudian bisa berolahraga ataupun bisa berjemur di rumah. Maka ada konsep rumah yang rooftopnya dimanfaatin gitu ya, atau yang komersial juga sekarang umum udah dilakukan rooftopnya dimanfaatin gitu ya untuk orang duduk di atas. Nah itu kita coba ikutin lah tren-tren tersebut. Kita tidak melawan arus, tapi bukan berarti juga kita tidak menciptakan lifestyle yang baru gitu ya. Kita juga berusaha ke sana, cuman tentunya harus berhati-hati sekali ya. Mungkin itu, Karel. Oke, thank you Pak atas jawabannya ya. Saya mau nanya juga nih Pak, kemarin tuh waktu saya datang ke marketing sales itu waktu Tanah Kayu Phase 1 itu keluar, itu langsung laku ya Pak, 100% ya Pak. Congrats Pak. Ya, mau tahu sih Pak, sekarang itu profil buyersnya untuk di BSD itu berapa persen kayak investor buyer dan end user? Sama mau tahu sih Pak, untuk membeli sekarang itu banyak kan masih di Jakarta, di Jawa, atau udah di luar Jawa ya Pak? Thank you Pak. Oke, mungkin detail nanti Kristis sambung ya. Iya, Pak. Bagi kita sih sebenarnya mau itu first home buyer ataupun investor bagi kita nggak terlalu masalah ya. Baik kita tentunya ya angka marketing salesnya kita bisa tercapai gitu kan ya. Memang kalau dilihat dari profile buyernya rata-rata kalau udah harga di atas 1,5-2 itu kebanyakan mereka itu bisa dibilang upgrader lah kita sebut ya upgrader. Apa sih upgrader itu? Upgrader itu adalah dia sebenarnya sudah memiliki rumah gitu ya. Bisa rumahnya di tempat lain atau rumahnya kecil di BSD, kemudian dia bisa jual, kemudian dia switch ke lokasi yang baru dengan fasilitas yang lebih dekat di lokasi yang baru ya. Kemudian juga ada juga beberapa yang ya mereka beli untuk invest juga ada, atau untuk rumah kedua mereka nggak akan jual dulu tapi mereka diemin dulu gitu ya. Bisa juga untuk rumah weekend ya. Kalau mereka office-nya di Jakarta umpamanya BSD dia beli
untuk Sabtu Minggu umpamanya, bisa juga atau hari biasa tergantung ya. Karena sekarang komuter dari BSD ke Jakarta, Jakarta BSD itu boleh bilang sekarang orang in out dari BSD itu udah hampir sama gitu. Kalau dilihat dari pagi hari ya, dari kereta dan lain sebagainya, itu pagi yang ke arah BSD ataupun yang sore ke arah BSD itu juga udah cukup ramai sekali ya, udah mulai macet lah gitu ya. Artinya apa? Artinya BSD City itu sudah menjadi kawasan kota gitu ya. Jadi kalau orang yang tinggal di BSD, kerja di BSD, main di BSD itu udah benar-benar terjadi gitu ya. Dia nggak perlu keluar lagi dari BSD, mau cari apa juga ada kok di BSD gitu ya. Nah itu yang merupakan salah satu plus point konsep awal dasar dari pembangunan BSD City sebagai satelit city dari Jakarta yang terkonek ya dengan kereta, dengan jalan tol maupun jalan biasa gitu ya. Itu mungkin Karel, Kristi mau menambahkan silakan. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke profil buyer ya Karel, tadi Pak Hermawan sudah menjelaskan bahwa buat kita dia first time home buyer, upgrader, investor tidak akan kita persulit atau pergampang segala prosesnya. Jadi memang setiap customer itu punya background dan motif membeli propertinya mereka masing-masing ya. Dan opsi pembayaran juga kita buka menjadi 3, yaitu mereka boleh pakai KPR, boleh cicil ke kita selama masa konstruksi, ataupun kalau merasa pengen bayar di depan, kita sebut hard cash, tunai keras, itu pun kita terima. Jadi dengan sangat open lah ya kita mengatakan bahwa tidak akan kita persulit untuk orang-orang yang datang ke BSD, malah kita permudah. Berapa sih sebenarnya budgetnya dia gitu. Kalau dia bilang, wah ternyata saya nih budgetnya karena pandemik, karena satu dan lain hal, ekspansi usaha, saya sepertinya maunya beli rumah yang 1-2 M deh gitu. Ada nggak barangnya gitu ya, ada nggak yang bisa dibeli. Nah tentu akan kita offer, yang mau yang langsung handover, kalau ada kita stok kita kasih ya. Tapi kebanyakan rumah-rumah yang range harga 1-2 M itu harus inden ya, karena itu merupakan favorit produk dari BSD ya, rumah-rumah 1-2 M. Jadi teman-teman yang customer BSD yang beli rumah 1-2 M rata-rata harus bisa terima bahwa kita itu akan kasih unitnya, kuncinya minimal paling cepat mungkin 1 tahun atau maksimum 2 tahun ya. Jadi again kita permudah segalanya. Jadi kalau dia memang belum bisa hard cash, oh boleh cicil nih ke kita, rata-rata mungkin dari 12 bulan sampai 24 bulan ya, itu kita juga boleh. Oh nggak bisa nih, dia nggak mampu, belum mampu untuk membeli rumah dalam waktu 2 tahun ya. Saya sendiri juga belum mampu membeli rumah di BSD ya, sekaligus sampai 24 bulan langsung lunas gitu ya. Jadi oh ada KPR, karena KPR lebih fleksibel. Oh bisa 5 tahun KPR-nya, ada yang mau 7 tahun, ada yang mau 10 tahun. Yang milenial pun diberi oleh bank-bank tertentu sampai 20 tahun. Ya, 25 tahun pun sekarang sudah di-open ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk mulai membeli properti, itu yang kita mau, tagline kita. Kita one stop solution, marketing office kita terbuka untuk segmen pasar yang ada apapun gitu. Dan kalau tadi Karel udah survei onsite, kakak tahu kita nih Pak Her. Kita kalau ada tahu Karel di situ, kita kasih yang bagus-bagus. Ya kita kasih bagus-bagus, enggak, ini bercanda. Kita apa adanya, memang begitu marketing kita. Ya di show unit ya memampangkan apa yang adanya, kurang lebih mungkin handovernya akan seperti itu unitnya kalau beli tanah kayu ya. Nah tanah kayu ini fully furnished ya, mulai 1,5 ya sampai 2 M-an itu fully furnished. Jadi buat customer BSD yang mungkin budgetnya pas-pasan ataupun punya kesulitan dalam hal budget ataupun
waktu untuk mengisi rumah baru. Nah, ini solusi yang paling baik. Jadi saya numpang sama IE promosi produk kita yang baru itu Tanah Kayu ya. Jadi Tanah Kayu ini furniture sudah kita kasih ya fully furnished kecuali elektronik ya. 1,5 sudah punya rumah fully furnished kecuali elektronik seperti TV, kulkas ataupun AC ya. Dan itu sama bank yang bekerja sama dengan BSD bisa dimasukkan ke dalam total limit KPR. Jadi teman-teman bisa tenang. Jadi seperti sofa ya, seperti meja makan itu kalau customer kita ambil 10 tahun, artinya sofanya juga dicicil 10 tahun. Ya. Ini 10 tahun sofanya juga udah nggak layak dipakai ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang kami sebut kami ingin mempermudah. Dan produk-produk yang fully furnished ini kita baru mulai di semester kedua 2019. Sebelumnya nggak ada kita. Kenapa? Karena kita mendengar orang-orang suka mengatakan bahwa kalau beli produk BSD itu kamar terlalu kecil atau kamar terlalu besar, susah beli furniture-nya. Nah, kalau gitu kita desain, kita bikinin furniture-nya jadi tidak semuanya jadi gampang, kita permudah gitu. Dan Tanah Kayu ya memang fase 1 peminatnya sudah hampir penuh. Tapi nanti kita akan buka. Jadi kalau Karel mau, tolong hubungi saya langsung Japri. Untuk tahap 2-nya. Siap. Saya tidak juga kepada. Thank you loh atas jawabannya Pak Hermawan dan Mbak Rinsi. Iya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya kasih ke floor ya untuk pertanyaan. Pak, untuk kita mau tahu nih Pak dan Bu dari BSD itu property outlook 2022 ini gimana? Soalnya kan ada banyak headwinds yang ada ya. Jadi misalkan contohnya kayak PPN itu naik ke 11%. Terus habis itu VAT itu bakalan berakhir di bulan Juni. Terus habis itu kalau dilihat lagi harga-harga minyak goreng atau kayak bahan baku dari makanan dan minuman, terus semuanya itu naik ya. Dan otomatis kan sebuah kebutuhan kan lagi naik. Untuk properti itu gimana ya penjualannya? Apakah masih tetap solid atau enggak dengan headwind tersebut? Ya, baik Karel. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita harus menghadapi kenyataan yang ada sekarang gitu ya. Dan dari keadaan sekarang ini kita mengatur strateginya bagaimana gitu kan ya. Ya, itu benar. Sekarang kondisinya adalah saya rasa secara umum bisnis agak sedikit bukan tertekan, artinya menghadapi tantangan lah ya, terutama dari harga-harga yang sudah mulai bergerak naik. Nah, tentunya juga akan berimbas ke sektor yang lain juga gitu ya. Nah, kita sih sebenarnya sudah kan udah pernah atau mengalami hal-hal tersebut di beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu sifatnya tidak akan terus-menerus kan. Tentunya pasar juga akan menyesuaikan gitu ya. Toh bisa lewat juga gitu kan. Kenapa? Karena kita juga yakin bahwa untuk bisnis ini, developer ini, apalagi yang berhubungan sama tanah gitu ya, karena tanah ini kan sifatnya tidak bisa digantikan kan ya, tidak bisa direplenish, artinya tentunya kebutuhan rumah itu akan selalu meningkat. Kenapa? Karena jumlah penduduk kan meningkat ya, orang yang butuh rumah meningkat. Nah, artinya apa? Artinya sepanjang ekonomi itu tumbuh dan kemudian demand atau buyer-nya ini tumbuh dan memerlukan rumah, ya tentunya dari segi supply-nya tentunya juga akan sedikit menyesuaikan juga kan, akan meningkat juga. Meskipun pada saat kita menaikkan harga jual, tentunya juga akan sedikit mempengaruhi demand-nya. Tapi pada saat itu sudah lewat, demand-nya pasti akan balik kembali. Ya, kenapa? Karena pengalaman kita selama ini, harga tanah kan tidak mungkin, atau sampai sekarang harga tanah itu tidak akan turun gitu ya. Yang ada stagnan kan, cenderung naik untuk cover inflasi juga gitu ya. Jadi saya rasa tanah itu merupakan salah satu tools untuk menghedge inflasi ya. Di samping tools yang lain seperti emas ataupun investasi yang lainnya ya. Jadi kita nggak terlalu worry ada kenaikan, iya kita harus hadapi itu ya.
ada sedikit goncangan mungkin short term ya, tapi secara long term ya kita akan sesuaikan kembali. Pada ujungnya yang kita harus jaga adalah apa sih, margin kan ya margin harus kita jaga. Nah, yang menarik dari BSD, terutama di BSD City, kenapa margin kita bisa selalu maintain cukup bagus, cukup tinggi ya, terutama di gross marginnya, karena memang nilai perolehan kita itu kan nilai perolehan dari cost, ya, dari nilai perolehan kita dari 30-40 tahun yang lalu untuk BSD City. Nah, tentunya secara buku kan nilainya kecil ya, sehingga kita bisa maintain gross margin yang tinggi. Nah, ini kita coba terapin tadi, udah tampilin sama Kristi tadi di bahan presentasi kita. Salah satu strategi kita ya, kita bagaimana caranya untuk memaintain land bank kita ya, untuk menikmati gross margin yang seperti sekarang ini stabil gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tetap harus mencari lahan-lahan baru di sekitar lokasi kita ataupun di lokasi lain yang strategis ya, yang nantinya akan memberikan gross margin yang bagus juga gitu. Mungkin itu, Karel. Oke, thank you atas jawabannya Pak. Thank you, very clear buat jawabannya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin sekarang kita ke floor ya, kita tanya teman-teman audiens untuk memberikan pertanyaan ke BSDE. Mungkin teman-teman, kalau dari teman-teman ini mungkin dari cerita ya, Raffi ada pertanyaannya ya. Iya. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk. Oh ya, tapi sebelumnya ya mungkin Kristi aku mau nanya dulu nih. Kalau untuk investor itu lebih profitable invest itu di housing atau di ruko atau apa? Mungkin bisa sedikit sharing dulu nih. Siapa tahu nih sebagian teman-teman selain beli sahamnya juga pengen invest di propertinya. Jadi mungkin bisa kasih sedikit guidance atau insight gitu. Bagusnya kita invest di mana gitu biar profitnya lebih bagus gitu. Ya, thank you cerita. Ini pertanyaan yang sangat menyenangkan bagi kita. Artinya cerita dan teman-teman nih ada satu sisi yang mengatakan bahwa mereka mau invest ya. Dan kalau kita lihat invest properti, satu hal yang harus kita perhatikan adalah sama seperti kita invest saham ya, harus uang dingin dan jangka panjang. Mungkin kalau saham ya kita mesti ada yang swing trade atau scalper, tapi kalau kita ngomong properti, cost dari sisi admin, dari sisi tax itu nggak sekecil kita kalau investasi saham ya. Jadi kalau kita investasi properti, saya bisa mengatakan paling pendek itu 5 tahun ya. 5 tahun kalau ada cuan setelah dipotong tax segala macam ataupun komisi dari agent segala, masih cuan kalau mau lepas boleh, tapi tidak akan optimal ya. Pak Hermawan senyum-senyum nih, Pak Hermawan pasti punya properti yang lebih dari 5 tahun yang invest returnnya itu jauh lebih optimal dibandingkan kita kalau cuma midterm 10 tahun. Makin panjang, makin return makin tinggi. Kenapa? Karena properti nggak kayak deposito, jadi returnnya itu stabil tiap tahun. Ya, enggak. Memang properti itu kita sebut properti itu ada property cycle. Oh, ya. I see. Tiba-tiba boom. 4 tahun flat, koreksi gitu ya. Kemudian tiba-tiba tahun ke-6, 7, 8 dia naiknya 10%. Ya, itu namanya cycle property yang saya sebagai orang properti juga nggak bisa ngomong itu apakah tiap 5 tahun, 7 tahun ya. Tadinya kita forecast 2020, 2021 paling telat, itu pasti paling mantap kalau kita ngomong properti. Kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan, ternyata kena pandemi ya. Jadi event besarnya property cycle ujung itu ternyata harus
tidak terjadi di 2020-2021. Nah sama, mau pegang ruko, mau pegang apartemen, mau pegang tanah ya. Jadi kalau di BSD itu buat investor seperti Cirita nih bisa beli tanah, bisa beli ruko ataupun rumah. Nah tergantung dari masing-masing. Punya waktu lebih nggak untuk merawatnya ya. Kalau ruko kita kan at least mesti meluangkan waktu ke agent pasang sewa ya. Ya, supaya punya recurring income, walaupun memang nggak besar dibandingkan capital gain, tapi ruko itu recurring income-nya jauh lebih besar daripada rumah tapak. Ya. Nah, paling nggak lah ya kalau sewain setahun sekali ganti tenan gitu ya, ganti penyewa ya setahun sekali harus luangkan waktu untuk ke property agent supaya bisa dipasarkan gitu. Itu ruko minimalis. Tapi kalau kita ngomong rumah tapak, kita bisa katakan recurring income sangat minimum ya. Mostly orang yang invest di rumah tapak itu adalah menunggu capital gain, significant capital gain ya. Dan yang paling nggak perlu diurus ya kafling, nggak bisa disewain, nggak perlu diurus bangunannya. Ada lagi yang nggak perlu diurus, beli sahamnya. Betul. Kalau beli sahamnya saya mau cerita yang ngomong. Iya, beli sahamnya kita nggak usah bayar biaya bulanan, nggak ada pajak yang tiap tahun harus kita bayar. Iya. Itu sama aja sih kalau buat aku sih ya sebagai orang market ya. Kalau beli lahannya kan harus jumlah besar, beli sahamnya kita bisa beli nyicil, pas setiap bulan ada dana lebih, beli deh berapa gitu. Toh kalau propertinya naik, sahamnya juga naik kok, berlipat-lipat juga, sama aja ya kan. Jadi memang ya itu Ci, seperti cerita yang suka ngomong sih pakai uang dingin ya. Iya benar. Jadi nggak perlu cut loss. Iya ya. Pasar naik turun wajar lah, namanya juga pasar. Apalagi tahun 2022 ini kan banyak sekali berita-berita yang ntar naik suku bunga lah. Yang penting dana kita memang kita udah ready. Ini buat investasi, bukan buat trading. Kalau buat trading ya cari aja yang pagi beli apa rame, ya itu buat trading. Tapi kalau aku sih sangat nyaman ya untuk saat ini untuk invest di saham-saham properti, terutama properti besar seperti BSTE dan beberapa developer lain yang memang kinerjanya bagus. Karena tahun 2021 aja kinerjanya kan udah sedemikian bagus ya, itu kan boleh dibilang itu masih pandemi ya. Kita harapkan dengan adanya komoditi boom, kemudian juga banyak mungkin orang-orang yang punya lahan-lahan komoditas juga dananya berlebihan. Nah itu bisa bikin harga propertinya juga istilah banyak orang invest karena ada dana lebih dari boom komoditas tadi. Kemudian membuat hedging juga dari inflasi, karena kalau kita nggak hedge tahun depan harga semua naik, dengan harga dana segitu kita udah nggak bisa beli. Nah itu kan kayak tahun berapa ya itu pernah properti boom ya, setelah komoditi boom ya itu naiknya aku ingat sih gila banget naiknya. 2009 sampai 2013, 4 tahun. Nah itu yang tadi saya bilang itu cerita cycle-nya tiba-tiba dari tahun 2000 kita kan masih impact Rismon. Benar. Ya. Sempat agak recover di 2001 tapi nggak banyak. Habis itu flat. Iya lama. Udah sampai 2008 subprime mortgage. Iya. Ya kan kalau kita ngomong 7 tahun cycle-nya kan harusnya 2008. Tapi kena cycle mortgage. Habis itu plug oil naik ya. Plug sampai ke 110 ya waktu itu. Nah, mulai dari situ commodity boom, uangnya mungkin kalau kita ngomong pada waktu itu si owner konsesi miner itu ada yang masih yang UMKM, SMI ya. Jadi memang agak ke bagi rata kita ngomong efek komoditi. Kalau sekarang mungkin kita lebih lihat ke small middle to big cap miner yang lebih dapat cash flow dari commodity boom. Tapi jangan lupa mereka punya kontraktor dan memang supporting yang sekarang juga rich of cash. Ya, dan most of the miner mereka udah kelar kali restrukturisasi. Karena mereka pasti punya utang yang bertahun-tahun yang mereka nggak bisa serve. Mereka udah keluar restrukturisasi, mungkin sekarang mereka adalah net cash position. Biasa kalau orang miner abis gali dari tanah,
Jadi uang itu kalau taruh di deposito berapa sih? Iya, Ya, benar. rata-rata kalau bank kita yang di grup kita itu depositonya 3%. Iya, sekitar Ya. segitu. 3% Nggak itu pun cukup. masih belum potong pajak 20%. Jadi sekitar 2,4 kalau kita ngomong net ya. Nah, kalau kita bandingin inflasi, Habis. kita pakai datanya Bu Menkyu 5% ke atas, itu kan udah kalah setengah. Iya. Kalau kita ngomong cuman hitungan gampang-gampang untuk hedging ke inflasi. Tapi satu hal, bukan hanya inflasi aja, pada saat uang miner itu nggak tahu kemana, biasa sih lari ke investasi, udah ke saham, udah kelar. Sekarang kita kan IDX, IHSG kan all time high, ya. Biasa langsung lagi bond market, tapi bond market sekarang lagi di sell off sama asing. Iya. Nah, berikutnya opsi yang lagi lebih stabil. Kan orang seperti tadi, background orang beli properti itu macam-macam. Ada yang nggak mau susah, nggak mau repot gitu ya. Udahlah beli properti 10 tahun lagi juga udah beda gitu harganya. Jadi memang kalau kita nggak bisa kasih data berapa sih efek dari commodity boom 2 tahun terakhir, karena memang kita tidak punya wewenang untuk menanyakan customer kita source of fund mereka dari mana. Secara aturan kita belum disupport, jadi kita memang belum bisa kasih tahu teman-teman para pembeli kita itu siapa aja uangnya asal dari mana. Tapi kita yakin memang ada dari impact ya para komoditor itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih, Pak Hermawan dan Bu Kristi ya. Bagaimana sih prospek dan rencana pembangunan data center dan involvement BSDE di ibu kota baru? Yang menarik nih yang data center nih, kayak tadi belum banyak di mention nih pembangunan data centernya. Iya, baik. Ya memang sekarang bisnis data center ini kan lagi boom ya, lagi booming. Jadi kita sih punya sister company, listed company juga, itu sudah menggarapnya. Memang dia udah punya lahan ya di daerah Cikarang. Nah untuk BSD sendiri, kedepannya sudah ada planning untuk ke arah sana. Ya. Untuk penyediaan lokasi pun kita juga, saya rasa kita ready ya untuk di BSD City. Apalagi ini sesuai dengan konsep atau visi daripada BSD City untuk menjadi smart city. Ya, tentunya smart city ini kan tidak akan lepas dari teknologi ya, digital. Makanya kita sudah memulai pembangunan digital hub ya di sebelahnya Green Office Park. Dan ekosistemnya ada nggak? Sudah ada gitu ya. Jadi seperti Apple, kemudian even Traveloka juga udah pindah ke lokasi BSD, Grab ya, dan kemudian juga kedepannya kawasan BSD itu diproyeksikan akan memiliki semacam kayak jalur ya yang tanpa supir gitu ya untuk busnya. Autonomous ya, kita nah udah trial ya Pak. Betul. Udah trial mau trial ya, lagi trial. Jadi kita udah mempunyai visi sampai ke sana untuk ke BSD City. Nah tentunya untuk mensupport itu semua kan tentunya ekosistemnya harus di-develop ya, tentunya seperti kayak fiber optik dan lain sebagainya itu pun sudah mulai dilakukan ya, ditanam di area BSD City. Nah untuk di kawasan IKN sendiri, IKN ada nggak sih kita lokasi di IKN? Di IKN-nya kita belum punya ya, karena memang konsep pengembangan di IKN sendiri kan masih belum matang sekali ya. Benar. Dari pemerintah, kita masih menunggu. Tetapi paling tidak kita sudah memiliki lahan di Balikpapan. Ya, Balikpapan itu kurang lebih 30 km dari pusat IKN, dan itu nanti bakal terkonek sama jalan tol. Demikian pula dengan Samarinda. Ya, sekarang ini kan udah ada jalan tol Balikpapan Samarinda. Kemudian nanti hampir di tengah-tengahnya itu akan connect ke IKN. Ya. Nah di dua kota itu kita sudah punya lokasi. Di Balikpapan sudah proyek yang ketiga malahan, dan di Samarinda masih land banking. Ya. Jadi kita masih collect dulu, kita kembangkan, kita bikin square dulu lokasinya, baru nanti kita nunggu waktu yang tepat untuk launching di Samarinda. Tapi Balikpapan sudah jalan, dan setiap tahun Balikpapan itu paling tidak dia mensupport marketing sales
sekitar 150 sampai 200 ya. Malahan sempat paling tinggi sempat di 300-an pernah ya, Kristi ya, di satu masa. Ya, pernah waktu Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN itu ada di Kalimantan Timur. Ya. Ya, itu satu kuartal mencapai sekitar 130 miliar marketing sales. Ya, tentunya idenya adalah kita bagaimana selalu kita mengikuti arah pengembangan ya. Kota-kota yang berkembang pesat, di mana GDP-nya cukup signifikan, kemudian kedua dari jumlah penduduk. Itu yang penting juga. Jadi kalau satu area GDP-nya tinggi, penduduknya banyak, nah itu potensi untuk coba kita masuk gitu ya ke dalamnya. Sehingga sampai saat sekarang memang Jabodetabek masih tetap yang menjadi fokus. Saya rasa developer lain juga masih mengandalkan Jabodetabek ya, meskipun sekarang udah mulai agak spread out. Kita pun demikian ya. Kita punya cadangan di Palembang, di Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, Surabaya. Oke. Saya tambahkan, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, saya tambahkan yang data center cerita ke teman-teman bahwa data center yang memang udah existing ya, kalau kita ngomong peluang perkembangan data center, tapi kita balik udah lebih dari 10 tahun, Telkom Sigma itu ada di BSD fase 1, Telkom Sigma. Dan salah satu operator yang dalam grup kita ya, Smartfren juga kantor pusatnya ada di BSD City di fase 1. Jadi memang peluang selalu ada, tapi kita tahu persyaratan data center itu memang tidak seperti kita bangun ruko atau bangun rumah ya. Mereka butuh stabilitas sumber power listrik ya. Mereka juga kalau tahan gempa atau banjir, BSD pasti merupakan salah satu tempat yang cukup aman ya. Tapi mungkin beberapa hal yang perlu kita yakinkan untuk peluang-peluang data center masih adalah PR-PR dari BSD. Paling nggak kita bisa katakan di sini yang sudah ada data centernya di BSD itu Telkom Sigma. Mungkin satu informasi lagi, cerita satu lagi ya. Di BSD City pun sekarang kita lagi mereserve satu area untuk kawasan ekonomi khusus. Ya, apa sih kawasan ekonomi khusus? Yaitu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan melalui undang-undang Cipta Kerja itu, ya, Omnibus Law. Nah, kawasan ekonomi khusus ini kita akan manfaatin untuk pendidikan, edukasi. Ya, jadi kalau cerita udah dengan informasinya kan Monash University itu sudah buka kampusnya di BSD. Sementara ini ada di Green Office Park di GOP 9 ya. Nah, kedepannya tentunya kita akan mengundang lebih banyak lagi universitas asing di kawasan ekonomi khusus. Jadi kita bisa lihat nanti perkembangan BSD City kedepannya itu dengan ekosistem yang ada, smart city, kemudian ada universitas asing, tentunya jumlah student yang akan atau yang tinggal ya di area kawasan BSD akan meningkat. Nah, tentunya ini kan juga akan mensupport kegiatan bisnis, komersial, dan lain sebagainya di BSD. Wah, menarik sekali nih Pak untuk kedepannya ya. Banyak sekali pengembangan. Planningnya banyak sekali. Makanya saya paling suka salah satunya sama BSD. Kemudian ada satu, sebenarnya sih banyak sekali yang ingin kita bahas lagi, tapi waktu kita memang terbatas karena BSD ini sangat-sangat menarik dengan begitu banyak macam-macam istilahnya, dari yang recurring income lah, dari yang semua banyak banget yang sebenarnya yang besar sekali gitu loh Pak dengan waktu yang 1,5 jam ini. Nah mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk para investor Pak. Kapan sih rencana BSD akan mulai bagikan dividen? Ini sebenarnya pertanyaan mudah tapi sulit dijawab. Benar. Ya, kalau melihat pengalaman yang ada, memang BSD beberapa tahun terakhir ini kan tidak membagikan dividen. Yeah. Tentunya kita harapkan juga para investor paham dengan kondisi yang ada di tahun-tahun sebelumnya, masa pandemi,
masa yang kita belum tahu ujungnya sampai di mana gitu ya, sehingga kita lebih banyak mereserve cash kita gitu ya untuk kontinuitas atau growth-nya untuk BSD sendiri. Tentunya pasti kan, tapi itu tercermin nanti di buku kita gitu kan ya. Return earning-nya bertambah besar gitu kan ya. Kemudian kita punya resources untuk mengembangkan BSD lebih besar lagi gitu ya. Nah, tentunya kita juga akan melihat kondisi tahun 2022 ini bagaimana. Untuk kesempatan ini saya belum bisa menyampaikan, dan tentunya juga tidak boleh menyampaikan gitu ya. Karena ada ketentuan dari bursa dan juga OJK gitu ya. Tentunya semua ini kita akan serahkan pada saat nanti rawat umum pemegang saham. Pada saat itulah nanti kita putuskan apakah akan bagi dividen, berapa besar jumlahnya. Kita tunggu aja. Iya, berarti RUPS-nya belum ada jadwal ya Pak? Biasanya sekitar bulan 6 ya? Kalau enggak bulan 6, bulan 7? Kemungkinan bulan 6 ya. Oke, kita tunggu ya. Semoga nanti ada perkembangan baru nih mengenai kebijakan ini. Mungkin Karel bisa kasih sedikit closing statement untuk hari ini, pertemuan hari ini yang sangat-sangat menarik dan enggak bikin ngantuk loh, saking banyaknya yang dibahas di sini. Oke, thank you cerita Pak Herman, dari Bu Kristi dan tim BSD dan teman-teman semua ya yang udah ikut acara ini pada lagi masa-masa puasa ya. Ya mungkin dari Trimega kita pengen kasih tahu kalau misalkan kita merekomendasikan ya untuk BSDE di 1420. Jadi menurut kita ya BSDE is a new BSD SCBD nanti. SCBD ya di Silicon Valley nanti ke depannya. So ya, menurut kita BSDE dengan sales performance yang kuat di tahun 2022 ini dan banyak planning ke depannya dan banyak development ke depannya, kita sangat suka BSDE dan kita optimis target price kita bakalan tercapai nantinya. Mungkin dari closing statement dari saya seperti itu. Mungkin dari tim BSDE apakah ada closing statement? Ya, atau Pak Herman atau Bu Kristi ada tambahan untuk closing ke teman-teman semua di sini? Ya, saya rasa saya pertama mengucapkan terima kasih dulu untuk Cerita dikasih kesempatan untuk siang ini. Karel juga moderator yang cukup interaktif ya sama investor, sama kita juga. Ya, untuk teman-teman investor yang hadir pada kesempatan ini, berinvestasi merupakan salah satu tools kita lah ya untuk mengcover inflasi ya. Dari mana? Dan property company atau property aset merupakan salah satu toolsnya, baik itu berupa sahamnya maupun bisa WA aja nggak Pak? Ya tentunya berinvestasi ada risikonya, dan itu kita serahkan kepada ahlinya, dalam hal ini ya mungkin analis Karel ya sama Cerita untuk rekomendasinya. Tapi bagi kita yang penting dari emiten kita hanya menyampaikan fakta yang ada, informasi yang ada, apa adanya yang bisa kita share ke teman-teman di investor. Keputusan kembali lagi kepada teman-teman investor untuk berinvestasi. Benar. Akhirnya ya saya ucapkan selamat berinvestasi. Iya. Terima kasih Cerita, Karel. Ya, terima kasih teman-teman IIE dan Cerita, Karel. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berinvestasi. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup kita take picture ya untuk kenang-kenangan sebelum istilahnya harganya berkembang lebih jauh. Siapa tahu habis ini kita mendapat commodity boom seperti tahun-tahun yang sebelumnya pernah. Soalnya aku pernah sih waktu itu beli salah satu emiten dari 300 kemudian harga jadi 1.500 pada commodity boom ini ya. Kita harapkan akan terjadi commodity boom seperti ini lagi nih nantinya. Chatboxnya aku mute dulu ya. Thank you semua yang udah join biar kita bisa take picture. Teman-teman silakan webcamnya dibuka. Yang belum buka silakan. Kita foto kenang-kenangan. Masih ada beberapa yang belum buka. Kita take picture. Kita foto ya dengan Pak Hermawan dan Bu Kristi dan Karel. 1, 2, 3. Sebentar. Kita take another picture dengan
Salam profit dan salam cuan untuk teman-teman semua. Happy cuan. Oke, terima kasih ya untuk Pak Hermawan, Bu Kristi, dan Karel dan teman-teman di sini yang udah mau hadir belajar bersama kita. Saya juga sama-sama belajar di sini. Jadi kita juga istilah sebelum kita berinvestasi kita harus tahu dulu emitennya, kinerjanya, kerjanya seperti apa dengan dapat pemahaman yang lebih jelas dan lengkap dari emiten. Kita punya confidence untuk buy and hold, untuk investasi biar lebih berkembang ya istilahnya portofolio kita. Mungkin gitu dulu ya. Terima kasih ya Pak Hermawan, Bu Kristi, Karel, terima kasih banyak. Terima kasih semua, salam Terima sehat. kasih teman-teman semua. Thank you. Salam sehat. Salam sehat semua, selamat siang. Siang. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Iya. Thank you.